Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Ibu akan membahas mengenai Maria teladan umat beriman dalam pelajaran agama. Selamat menyaksikan. Sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Maria sebagai teladan kaum beriman. Kenapa kita belajar itu? Ada tujuannya, yaitu yang pertama, supaya kita tahu kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan. Lalu yang kedua, kita akan melihat keteladanan Maria dalam ketaatan melaksanakan kehendak Allah. Lalu yang ketiga, kita akan melihat bagaimana peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. Untuk lebih menghormati Bunda Maria, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Ave Maria dari Pance Pondaah. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
adalah lagu yang mengungkapkan rasa hormat kita pada Bunda Maria. Nah, siapa sih Bunda Maria itu? Baiklah, untuk bisa memahami tentang siapakah Bunda Maria, mari kita saksikan video berikut ini. Theophilus yang mulia, aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuan, supaya Tuan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rom, dan Herodes menjadi raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, seorang perawan di Nazaret. Jangan takut, Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ruh Allah akan datang ke atasmu. Anak itu akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maryam pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth? Maryam? Maryam? Engkau perempuan yang paling diberkahi. Begitu juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Maryam pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Allah menyinari mereka. Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud, yaitu Al-Masih, Sang Junjungan. Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring di dalam palungan itu. Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang kelahiran penyelamat. Baik anak-anak, itu tadi video yang menggambarkan bagaimana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Di situ Maria diajak dalam sejarah keselamatan dengan adanya inkarnasi, yaitu penjelmaan Allah menjadi manusia. Nah, untuk dapat memahami pembelajaran tentang inkarnasi, mari kita dalami bersama-sama dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tadi malaikat Gabriel itu mengunjungi Maria. Apakah yang dikatakan oleh malaikat Gabriel pada Maria? Iya, baik anak-anak. Malaikat Gabriel memang mengatakan bahwa Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu Yesus. Tetapi ini hanyalah berupa tawaran dari malaikat Gabriel. Nah,
Lalu kita lihat apa jawaban Maria pada malaikat Gabriel. Maria mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah konsekuensinya bagi Maria? Konsekuensinya bagi Maria adalah Maria mengikuti apa yang direncanakan, yang diharapkan oleh Allah dalam dirinya untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Maria mau menerima dirinya digunakan oleh Tuhan menjadi perantara lahirnya Allah ke dunia. Maka Maria menjadi sarana untuk inkarnasi Allah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian apa konsekuensinya bagi Maria? Nah, ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu memang bukan suatu hal yang mudah. Mengapa anak-anak? Karena ternyata untuk setia pada Allah, mengikuti kehendak Allah, Maria mengalami 7 kedukaan. Yang pertama yaitu ketika Maria mempersembahkan Yesus ke bait Allah dan diterima oleh Simeon pada umur 8 hari. Di situ Simeon mengatakan pada Maria bahwa sebilah pedang akan menembus jiwamu. Saat itu Maria memang tidak mengerti apa maksudnya, tetapi Maria menyimpan di dalam hati apa maksud perkataan Simeon itu. Ini adalah kedukaan Bunda Maria yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat kedukaan Maria yang kedua, yaitu bahwa Maria dan Yusuf suaminya begitu selesai melahirkan, melarikan diri ke Mesir. Kenapa? Untuk menyelamatkan Yesus yang baru saja dilahirkan di Bethlehem. Supaya Yesus tidak dibunuh oleh Herodes, maka Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Mesir. Itulah konsekuensi Maria sebagai hamba Tuhan yang mau setia pada kehendak Allah. Yang ketiga, kedukaan Maria yaitu ketika Yesus hilang di bait Allah. Lalu Maria bersama dengan Yusuf mencari Yesus selama 3 hari. Ternyata Yesus berada di bait Allah. Ketika bertemu dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Justru ini yang membuat Maria kembali merenung. Karena Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku berada di rumah Bapakku?" Renungan Maria ini dia simpan dalam hati. Dia tidak mengerti, tetapi dia tetap merenungkannya dalam hatinya. Kedukaan yang keempat yang dialami oleh Maria yaitu ketika dia harus menyaksikan putranya itu menjalani jalan salib. Dalam perhentian yang keempat, kita bisa melihat bagaimana Maria dengan begitu sangat semangat meneguhkan hati anaknya. Ketika Maria bertemu dengan Yesus di jalan menuju Bukit Golgota, sebagai ibu, dia menguatkan hati anaknya. Sebetulnya Bunda Maria tidak tega melihat anaknya seperti itu. Tapi inilah ketegaran Bunda Maria sebagai seorang ibu yang begitu mencintai anaknya. Maka Maria berusaha untuk bertemu dengan Yesus di jalan salib untuk meneguhkan hati anaknya. Yang kelima, Maria harus menyaksikan bagaimana Yesus mati di kayu salib, yang menurut orang adalah sebagai hukuman. Tetapi Bunda Maria sungguh percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan.
Kedukaan yang keenam, Maria harus menyaksikan lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Inilah kedukaan Maria, bagaimana dia harus menyaksikan walaupun putranya sudah meninggal, tetapi harus ditikam lambungnya. Lalu kemudian setelah itu dia memeluk jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Kedukaan Maria yang ketujuh yaitu bahwa jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Maria sekali lagi harus merelakan putranya yang sangat dikasihinya dengan memakamkan Yesus di dalam makam. Anak-anak yang terkasih, lewat 7 kedukaan Maria, di situ ditampakkan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang dipilih Allah untuk ikut serta dalam sejarah keselamatan Allah. Dengan kesediaan Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Berarti Maria bersedia menerima semua konsekuensinya. Konsekuensi yang diterima Maria yaitu Maria mengalami 7 kedukaan. Mulai dari Maria dinubuatkan oleh Simeon bahwa sebilah pedang akan menembus jiwamu sehingga Maria menerima jenazah Yesus ketika turun dari salib dan kemudian dimakamkan. Inilah 7 kedukaan Maria yang bisa kita teladani kesetiaan Bunda Maria. Kenapa? Karena dalam penderitaan seperti apapun Bunda Maria tetap setia mengikuti Yesus. 7 kedukaan Maria yang tadi sudah kita saksikan gambarnya sama-sama, mulai dari nubuat Simeon yang mengatakan jiwanya akan tertembus pedang. Lalu Maria dan Yusuf harus mengungsi ke Mesir setelah Yesus lahir. Maria mencari Yesus di Yerusalem pada saat itu, dan ketika bertemu Yesus malah mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Padahal aku berada di rumah Bapakku." Yang keempat, Maria bertemu Yesus di saat menuju ke Bukit Golgota. Dan yang kelima, Maria memandang Yesus yang wafat di salib. Yang keenam, Maria menerima jenazah Yesus yang ditikam lambungnya, dan akhirnya Maria menerima bahwa jenazah Yesus dikuburkan. Meskipun banyak misteri yang tidak dimengerti oleh Maria saat mendampingi Yesus, tapi Maria tetap setia sampai Yesus wafat di salib dan dikuburkan. Lihat anak-anak, teladan Maria yang begitu sangat luar biasa. Dia rendah hati, taat pada kehendak Allah, dan setia pada Yesus putranya, menjadikan Maria adalah teladan kita dalam beriman. Peran Maria dalam hidup Yesus yaitu Maria mengasihi, mendidik dan mendampingi Yesus dengan setia sampai akhirnya Yesus naik ke surga. Maria tetap mendampingi para rasul yang menantikan kehadiran Roh Kudus. Maka Maria juga disebut Ibu Gereja. Maria ikut dalam karya penyelamatan Allah dengan kesetiaannya yang dapat kita teladani. Baik, itu beberapa peneguhan yang bisa Ibu sampaikan pada kalian. Nah, sekarang mari kita jawab evaluasi bersama-sama. Bagaimana kedudukan Maria dalam karya penyelamatan Allah? Oke, kedudukan Maria adalah sebagai perantara kelahiran inkarnasi, kelahiran Yesus menjelma menjadi manusia, kelahiran Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia.
Apa konsekuensinya yang dialami oleh Maria? Betul sekali. Maria harus menanggung banyak penderitaan. Disebutkan ada 7 penderitaan yang dialami oleh Maria. Lalu yang ketiga, apa peran Maria dalam hidup dan karya Yesus? Maria adalah seorang ibu yang mengasihi, mendidik, merawat, mendampingi dengan setia sampai Yesus akhirnya wafat di kayu salib. Ya. Dan ketujuh kedukaan yang dialami oleh Maria tadi sudah kita bahas sama-sama, mulai dari Simeon yang mengatakan bahwa Maria akan ditembus sebilah pedang. Lalu Maria mengungsi bersama dengan Yusuf. Lalu kemudian yang ketiga, Maria harus mencari Yesus ketika Yesus hilang. Yang keempat, Maria bertemu dengan Yesus, menguatkan Yesus di jalan salib. Yang kelima, Maria harus menyaksikan Yesus wafat di salib. Yang keenam, Maria harus menyaksikan lambung Yesus ditikam jenazahnya dan diturunkan dari salib. Dan akhirnya Maria harus menerima jenazah Yesus dan memakamkannya. Mengapa Maria disebut ibu gereja? Karena ternyata Maria bukan hanya mendampingi Yesus ketika Yesus sebelum lahir berkarya sampai wafat, tapi Maria juga mendampingi para rasul, murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke surga. Para rasul yang ketakutan dan tidak tahu arah mau kemana, Bunda Maria tetap teguh untuk mengajak para rasul setia pada putranya dengan cara berdoa bersama. Sehingga akhirnya Bunda Maria bukan hanya sebagai ibu Yesus, tetapi menjadi ibu gereja. Karena para rasul itulah yang menjadi cikal bakalnya gereja. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Maria, teladan kaum beriman untuk diri kamu sendiri sebagai umat beriman. Mari kita merenungkan, apakah saya sudah bisa sedikit meneladani seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria, setia pada Yesus. Mari kita renungkan sama-sama dan semoga kita bisa berusaha tetap setia pada Yesus. Baiklah, mari kita mengakhiri pembelajaran kita. Kita akan doa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dapat mengenal kesetiaan Bunda Maria pada Yesus. Bantu kami ya Bunda, agar kami pun dimampukan untuk setia pada Yesus Putramu, hingga akhirnya kami memperoleh mahkota di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Sampai jumpa.